tadi dan sudah memberikan persembahan ujian. Biar Tuhan Yesus yang memberkati. Mari kita mau belajar kebenaran firman Tuhan dengan judul firman Tuhan tema kita pada pagi hari ini. Jangan mau disesatkan. Wow, ngeri kalau ini. Karena di minggu-minggu ini kita diajak untuk bertobat. Kita juga diperlihatkan tentang akhir zaman. Sebelum kita bersama-sama mendengar kabar tentang lahirnya Sang Juru Selamat, mari Bapak yang terkasih, kita mau merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di era digitalisasi ini, para netizen atau saya dan Ibu Bapak semua dimudahkan untuk mencari dan mendapatkan informasi dari manapun, baik dari kota Kudus sendiri ataupun informasi dari Israel misalnya. Kita bisa akses melalui yang namanya media sosial atau HP kita ini. Kita bisa mencari informasi apapun yang ingin kita dengar dan yang ingin kita ketahui. Bahkan informasi-informasi itu sudah muncul di grup-grup WhatsApp keluarga, di grup-grup WhatsApp RT RW. Di grup-grup ada nggak ya? Kita dapat mudah untuk mengakses segala informasi itu. Bahkan di grup-grup WhatsApp sudah ada informasi dari berbagai pihak memberikan informasi terkini. Bahkan informasi yang sudah lama terjadi. Kalau kita dulu pernah melihat fenomena broadcast, kirimkan ini ke 10 orang, maka kamu akan selamat. Pernah? Dikirim apa benar? Kirim 10 kita ada usaha, kita stop bodosan gitu ya. Dan itu pernah terjadi di zaman-zaman dulu. Kalau kamu tidak mengirim ini, maka kamu akan mendapatkan kutuk. Misalnya, apakah informasi itu benar-benar terjadi dan realita? Tergantung iman ibu bapak semuanya. Kalau bapak ibu saja takut, wah boleh ini, ya kamu tak kirim 10 gratis saya kok. Tetapi berbahaya jika informasi itu justru menyesatkan. Dan ibu bapak yang terkasih, kalau kita melihat sejenak, zaman dulu informasi itu ada di Indonesia. Teknologi pertama itu adalah radio. Ya, di zaman-zaman Hindia Belanda itu muncul radio, teknologi informasi pertama di Indonesia yang dipergunakan pada zaman itu. Lalu kemudian tahun 1962 televisi mulai muncul tahun 62 dan siarannya TVRI. Lalu muncul lagi satelit di situ, sehingga banyak channel-channel mulai ada berdatangan, Indosiar, SCTI, SCTV dan sebagainya. Lalu di tahun 1988, nah internet ini baru masuk ke Indonesia. Tahun sekitar tahun 99-an baru mulai hits, dikenal oleh banyak orang. Informasi ini dapat sangat mudah kita dapatkan. Dan bahkan muncul informasi-informasi baik yang benar maupun yang tidak benar. Ada juga informasi dari sudut pandang seseorang. Bahkan ramalan-ramalan mulai diwartakan. Tahun sekian akan terjadi kiamat. Tahun ini akan terjadi sebuah bencana yang hebat. Mungkin pada waktu itu kita merasa, wah, ya yun, benar kan? Tahun berapa dulu infonya? 2012 Desember dulu. Masih bernatalan menaikkan. Padahal panitia sudah terbentuk pada waktu itu. Wah, ayo udah Natalan, sila kiamat, soalnya. Dan itu terjadi, fenomena hal itu terjadi Bapak. Dan sekarang, sampai sekarang informasi-informasi itu masih kita dapatkan. Bahkan kita dimudahkan dengan yang namanya YouTube
bebas. Bahkan mohon maaf, misuh-misuh di YouTube pun bebas. Tapi berbeda kalau di televisi, pasti ada ting, gitu ya. Dan inilah yang terjadi fenomena digitalisasi. Oleh sebab itu, kita harus bijak di dalam mempergunakan media sosial. Orang-orang dipermudahkan untuk datang kepada Tuhan sekalipun. Rasul-rasul gereja nyata untuk baik. Milih khotbah sopo, Pak Pendeta yang paling terkenal sampai Pak Pendeta yang pelosok pedalaman bisa kita akses di sana. Bahkan jemaat juga mempunyai pendeta favorit, pendeta online. Dibuat potongan-potongan videonya, dibuat story WhatsApp, dibuat story Instagram, menjadi pegangannya. Oh ini loh katanya Pak Pendeta ini khotbahnya luar biasa. Meskipun kita belum pernah bertemu langsung dengan beliaunya, kita nggak tahu keluarganya seperti apa, kita nggak tahu pergumulannya seperti apa. Tetapi hanya karena kita melihat, lalu kemudian kita percaya dan mengimaninya. Kalau khotbahnya benar, oke, nggak masalah. Tetapi bagaimana kalau khotbahnya melenceng atau justru malah membuat kita tersesat? Maka baiklah kita mengerti dan mempelajari dengan bijaksana segala informasi yang kita dapat. Kita mengkonsumsi itu dengan bijak. Ibu bapak yang terkasih, jika pengajaran yang diberikan melalui khotbah-khotbah, melalui perenungan-perenungan itu baik, mungkin berbicara tentang kasih, mungkin berbicara tentang kerukunan, mungkin berbicara tentang kedamaian, pastilah para pendengar yang mengatakan itu baik. Aku akan mau mengikuti khotbahnya Pak Pendeta itu atau pembawa firman itu. Tetapi kalau yang diwartakan tentang hal-hal yang kebencian, kita harus menyakiti orang yang menyakiti kita. Kita harus balas dendam. Kita harus bahkan yang ekstrim, kita harus membunuh mereka. Apakah sebagai jemaat yang budiman kita mengikuti pengkhotbah itu? Tentunya jawaban saudara tidak. Tentunya ibu bapak sudah memilih mana pengajaran yang baik dan mana pengajaran yang mungkin saja menyesatkan menurut kita. Oleh sebab itu firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita tentang akhir zaman, di mana banyak penyesat-penyesat, banyak guru-guru palsu berkeliaran, memakai nama Tuhan Yesus, memakai agama untuk memengaruhi banyak orang, sehingga banyak pengikut-pengikutnya, sehingga pengkhotbah itu merasa diuntungkan. Dan mungkin saja dia merasa bangga dengan pengajarannya. Saya pernah membaca sebuah informasi di luar negeri sana, Bapak. Seorang pendeta dengan jemaat yang kurang lebih ada 600 diajak untuk bunuh diri, Bapak. Wow. Jemaatnya diminta untuk meminum racun sianida, mulai dari anak-anak kecil, lalu orang tuanya. Yang enggak mau melakukan, sudah ada sniper-sniper di depannya. Tentu saja ini adalah sebuah penyesalan. Bahkan dari pemuka agama sekalipun. Maka perlu kita hati-hati. Maka kita perlu meneliti. Maka kita harus melihat kebenaran informasi yang kita dapatkan. Karena inilah tanda akhir zaman. Terjadi sebuah penyesatan, bahkan perang pun terjadi di banyak tempat. Perseteruan antara keluarga pun juga perang saudara. Dan melihat fenomena-fenomena ini, mari kita harus bijak untuk melihat
sebuah fenomena di dalam Instagram, TikTok, YouTube itu adalah sarana-sarana yang mudah untuk mewartakan segala informasi. Dan Ibu Bapak yang terkasih, di dalam khotbahnya Tuhan Yesus yang tertulis di dalam Lukas ini mengatakan agar banyak orang harus waspada dan jangan mau disesatkan. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, "Akulah Dia," dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka, kata Tuhan Yesus. Dan konteks sabda Tuhan ini adalah sebuah nubuatan tentang kehancuran bait Allah Yerusalem. Ketika banyak orang Yahudi mengagumi kemegahan bait Allah yang dibangun dengan bantuan Raja Herodes, justru Tuhan Yesus menubuatkan akan kehancurannya. Orang melihat, wow, luar biasa bait Allah ini. Wow, megah sekali. Sama seperti kita. Mungkin kita juga mengagumi segala sesuatu dengan wow, gumun. Tapi lihatlah yang terjadi pada waktu itu. Dan benar saja, tahun 70 Masehi bait Allah Yerusalem dihancurkan oleh tentara Romawi di bawah komando Jenderal Titus. Pada hari kehancuran itu, situasi zaman memang memanas dan situasi menjadi sulit, sehingga banyak orang memerlukan bantuan. Banyak orang memerlukan yang namanya nasi. Mereka kelaparan, mereka jatuh miskin, mereka mengalami sebuah penyiksaan, perang terus terjadi. Lalu apa yang mereka cari? Seorang penolong, seorang penyelamat, seorang Mesias yang mereka cari agar mereka dapat diselamatkan dari ketidakadilan. Mereka bisa diselamatkan dari penganiayaan, bahkan kemiskinan. Mereka membutuhkan itu karena keadaan terhimpit pada waktu penjajahan Romawi, sehingga muncullah para nabi-nabi palsu. Muncullah para orang-orang yang mengaku, "Iki loh aku Mesias yang sudah datang." Sehingga dengan mudahnya menyesatkan orang-orang di sana. Karena kalau kita melihat orang-orang yang berpengharapan itu, yang penting aku mari, yang penting aku mendapatkan pertolongan. Kalau orang lain mengikuti aku, melu-melu, aku dijak kayu, budeku. Aku dijak kayu, tanggaku ngarep rumah, dijak krono, dijak ini. Karena kita merasa bahwa aku pengen permasalahanku teratasi. Kan, Ibu Bapak yang terkasih, di sinilah kita dibutuhkan sebuah kewaspadaan agar kita tidak tersesat oleh Mesias palsu. Di sini dituliskan kata waspada di dalam bahasa Yunani dikatakan blepo, bermakna melihat dengan cermat, meneliti dengan seksama. Mengapa perlu waspada atau meneliti dengan seksama? Karena orang-orang ini tidak hanya mengaku diri sebagai Mesias, namun juga memakai nama Yesus dalam mewartakan kepentingannya. Artinya, kalau kita tidak cermat, dengan mudah orang-orang akan tersesat. Di bulan Agustus kemarin, tahun 2025, saya mendapatkan informasi yang sangat mengagetkan. Seorang pemuka agama Kristen yang dianggap baik, reputasinya sangat luar biasa, jatuh di dalam dosa perzinahan. Dengan dalil doa pemulihan, doa penyucian dari dosa, memanfaatkan situasi itu untuk tindakan asusila, sehingga dia ditangkap oleh polisi dan dipenjarakan. Fenomena ini tentunya membuat kita bertanya-tanya, lalu siapa yang harus aku turuti? Lalu siapa yang harus menjadi teladan bagi saya? Seorang pemuka agama saja melakukan hal itu. Saya mau katakan, itu adalah oknum.
Mereka mencari kepentingan pribadi untuk kesenangan mereka, untuk memuaskan hati mereka. Apakah orang-orang yang menjadi korban itu tidak menyadari hal itu? Saya mengatakan, kalau orang ingin sembuh, bagaimana caranya yang akan dilakukan? Dia harus percaya, dia harus imani. Apalagi ini sebuah agama. Apapun akan dilakukan menurut iman mereka. Penyesatan ini mulai terjadi. Dan kita juga sulit untuk membedakan ini sesat atau tidak. Terkadang ada samar-samarnya. Kalau jelas yang bertentangan dengan firman Tuhan, kita bisa katakan itu sesat. Tetapi yang samar-samar dengan dalil firman Tuhan berkata demikian. Oh, nasihat berkata demikian. Dan orang itu berdalil dengan banyak hal, membuat sebuah penelitian A, B, C, dan E, sehingga mengatakan, oh ini boleh, oh ini benar kok. Kamu mau ikut aku nggak? Kamu mau sembuh nggak? Kamu mau diselamatkan nggak? Tidak seperti itu. Oleh sebab itu kita perlu waspada untuk mengkonsumsi hal-hal sedemikian ini, Bu Bapak. Sebuah informasi, pengajaran, bahkan doktrina lainnya, kita mudah untuk disesatkan. Kita tidak bisa mengatakan dengan spontan, oh orang ini sesat, oh orang ini tidak benar. Kenapa? Karena mereka memiliki pendapat mereka masing-masing. Mereka memiliki pandangan mereka masing-masing. Bahkan melakukan sebuah penelitian. Sehingga kalau kita bertanya, oh ini sesat atau enggak ya? Mereka mempunyai pandangan seperti itu. Kalau kita mengingat ibadah PK kemarin, pandangan tentang penyembahan berhala, pandangan tentang sebuah ritual, pandangan sebuah adat, bahkan toleransi. Kita sudah mendengar banyak pendapat dari satu orang dan dua orang, tiga orang. Tetapi dikembalikan kepada kita masing-masing. Kowe percaya sing endi? Kamu percaya yang mana? Ingat Ibu Bapak, di Indonesia ini atau di Jawa ini kental dengan yang namanya kepercayaan dinamisme, animisme. Dan percayalah, masih terjadi sampai saat ini untuk memengaruhi kehidupan orang-orang modern. Maka kalau kita melihat firman Tuhan pada kemarin, Tuhan Allah adalah Allah yang cemburu. Dia menuntut kesetiaan kita. Tidak mungkin kita menyembah Tuhan ada dua. Kalau kita mencari keselamatan itu hanya kepada Tuhan Allah. Hanya kepada Tuhan. Kita mencari keselamatan hanya kepada Tuhan Allah, karena itu iman saya dan Ibu Bapak semuanya. Kalau Ibu Bapak masih mempercayai hal-hal yang dianut oleh para leluhur kita, maka itulah pilihan atau pendapat Ibu Bapak semuanya. Mau pilih yang mana? Lalu kita juga tidak bisa mengatakan sesat cara ibadah orang-orang sana. Kayak di sana berdoa di hadapan patung. Ya. Wah, di sana ibadahnya mencolot-mencolot, musiknya bedubrangan, karo keplok-keplok. Wah, Gusti Allah kalau mau dorong, ada yang bilang seperti itu. Sehingga saya katakan, wah itu sesat gereja itu. Ibadahnya orang hikmah di dalam kehidupan orang percaya. Kita membandingkan gereja A dengan gereja B, denominasi gereja A dengan denominasi gereja B, sehingga sering mengatakan kayak sesat dan kita tidak. Wow. Mari firman Tuhan dikatakan waspadalah. Kita harus dengan cermat. Pada akhir zaman banyak orang dibelokkan dengan pengajaran-pengajaran yang sesat. Tapi firman Tuhan mengatakan, meskipun saat ini engkau mengalami sebuah pergejolakan di dalam hati, sebuah pergumulan, jangan mudah disesatkan. Karena kalau engkau mengikut Tuhan Yesus, engkau pasti akan menderita.
Engkau akan mengalami penganiayaan. Engkau akan dibenci karena namaku, kata Tuhan. Engkau akan dijauhi oleh saudara-saudaramu yang tidak percaya dengan Tuhan Yesus. Lantas, apa yang jadi komitmenmu? Melu-melunan, kalau tangga-tangganya orang konco-koncone, terus pokoknya aku melu kae sing apik, aku melu kae sing ketoke bener. Atau kita mau kembali kepada firman Tuhan. Dan firman Tuhan inilah yang akan jadikan kita sebuah teladan hidup yang baik sesuai dengan yang dikatakan firman Tuhan. Bahkan di zamannya Paulus, di dalam 2 Tesalonika pasal yang 3, Paulus juga melihat fenomena hal ini. Paulus merasa prihatin dengan sebagian orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang mudah disesatkan oleh ajaran-ajaran yang menyimpang dari kehendak Allah bagi umatnya. Dulu, sekarang, mungkin masih, nanti penyesat-penyesat itu akan berkeliaran di sekeliling kita. Terus sebab itu saudara yang terkasih, mari waspadalah dalam menggunakan teknologi informasi. Kita harus saring mana yang benar, mana yang satu dengan firman Tuhan. Jangan mudah terpengaruh oleh pengajaran-pengajaran para guru-guru palsu yang mengatasnamakan Tuhan, bahkan mengatasnamakan agama. Meskipun saat ini kita di dalam situasi yang sedang tidak baik-baik saja, meskipun mungkin saat ini kita sedang menginginkan sebuah kesembuhan, saya selalu mengingat teman dari bapak saya saat saya sedang sakit. Saya mengatakan, kalau anakmu gawain bluro, pengobatan alternatif, udah mari, akeh kok wis mari gitu ya. Dan bapak saya jelas katakan tidak, keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus. Dan itu yang harusnya saya dan ibu bapak lakukan. Kita tidak bisa mencari keselamatan mungkin dari benda-benda pusaka, mungkin dari babat dukun, mungkin dari para orang-orang yang dikatakan pintar, tapi juga terserah di dalam sebuah pengharapan. Dia yang terakhir kemarin dikatakan, dan kamu akan diserahkan juga orang tuamu, ayat 16. Saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, ayat 18. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.